Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Karimah dengan NIM 213410050. Hari ini saya akan membahas tentang isu pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan tema analisis keputusan pemerintah mengenai kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yaitu PPN sebesar 12%. Hari ini saya menggunakan PPT, nanti PPT-nya akan saya tampilkan di akhir video. Faktor yang mempengaruhi keputusan PPN ini naik sebesar 12% itu apa saja? Ada 4. Pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang terakhir, faktor ekonomi. Yang pertama kan faktor kesehatan nih. Ada apa nih di faktor kesehatan? Kenapa harus faktor kesehatan? Kenapa harus dinaikkan? Ada apa di faktor sosial, di faktor kesehatan ini? Mohon maaf. Yang pertama, di dalam faktor kesehatan ini, belanja negara itu semakin meningkat drastis. Anggaran pendapatan itu semakin menurun, belanja negara itu semakin meningkat pada masa COVID-19 pada tahun 2019. Sebab apa? Karena kita itu harus memberikan insentif kepada tenaga medis, yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Yang ketiga, serta perawatan pasien COVID pada tahun 2019. Pada masa itulah, sebab itulah kita harus memulihkan belanja negara kembali. Dengan apa? Dengan menaikkan PPN sebesar 12%. Ini masih menjadi isu ya. Yang kedua yaitu faktor sosial. Di dalam faktor sosial ini, kita itu pada tahun 2019 juga kita harus memberikan kepada masyarakat bantuan sosial. Memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan-bantuan yang lain, kan banyak tuh dari karyawan banyak yang dirumahkan. Maka dari itu, orang-orang tuh kan banyak yang ekonominya semakin menurun, ekonomi itu semakin berkurang gitu. Maka dari itu, kita mengalami defisit anggaran kepada belanja negara. Sebab itulah faktor sosial ini juga termasuk dari faktor yang mempengaruhi kenaikan keputusan PPN sebesar 12%. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita ya, rata-rata tarif PPN itu di berbagai negara, termasuk dari anggota Organization for Economic Cooperation, itu naik sekitar 15%. Dari berbagai negara nih, dari negara-negara yang lain, itu naik PPN-nya itu sebesar 15%. Oleh karena itu, kenapa masuk dari faktor yang mempengaruhi kenaikan keputusan PPN 12%? Karena kita harus menyamaratakan dengan ruang lingkup internasional begitu. Memang kita beda, Indonesia dengan negara lain itu memang beda, tapi kita kan harus menyamaratakan, kita harus memberikan keputusan, itu juga melalui nanti tentang kebijakan-kebijakan, melalui kebijakan yang lain, masukan-masukan yang lain, ini kan masih termasuk dari isu ya, juga termasuk dari keputusan yang akan diambil nantinya bagaimana. Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia menjadi negara lebih maju lagi, kita harus menyamaratakan sistem tata kelola keuangannya sesuai dengan standar internasional. Gitu. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Berdasarkan website Kementerian Keuangan, selama 7 tahun berturut-turut ini, pendapatan belanja negara mencapai 1.608,5 triliun. Pada tahun 2015, pada tahun 2021, angka belanja negara itu mencapai 2.750 triliun pada tahun 2021. Mengingat pajak saat ini merupakan sumber penerimaan terbesar nih bagi negara, maka kenaikan tarif PPN ini akan meningkat lagi. Itu sebabnya faktor ekonomi ini menjadi pengaruh keputusan kenaikan PPN sebesar 12%. Slide berikutnya yaitu opsi pemerintah sebelum mengambil keputusan. Opsi dari pemerintah itu ada 2. Yang pertama, pemerintah ini tidak akan menaikkan PPN itu sebesar 12%. Kayak dari pemerintah itu memberikan sudah angka PPN ini tetap di angka 11%. Dari tahun 2022 itu kan 11% angka PPN-nya, sama pemerintah itu diberikan opsi lagi, sudah gak usah dinaikkan saja, tetap di angka 11% ini. Akan tetapi disanggah kembali, jika tidak dinaikkan, Indonesia ini tidak akan menjadi negara maju. Hutang-hutang itu tidak akan dilunasi, terus akan lebih lambat untuk pelunasan
hutang kita, hutang negara Indonesia ini kepada negara lain begitu. Opsi yang kedua ini lebih gong lagi. Yang awalnya opsi pertama cuma tetap di angka 11%, tidak naik dan tidak turun. Tapi kan orang-orang dari pemerintah yang lain, dari sistem pemerintahan itu menyatakan bahwa negara ini tidak akan cepat lunas gitu hutangnya. Lah ini opsi yang kedua, akan langsung naik sebesar 15%. Pajaknya kita akan disamakan dengan skala global, skala internasional, dengan langsung naik 15%. Kayak ini beneran naik 15%. Bahkan saya sebagai masyarakat pun mungkin tidak akan setuju ya. Kalau angka pajak itu naik sebesar 15%, ini gimana Indonesia ini? Katanya tuh biar apa? Mengikuti perkembangan zaman dan dapat mengikuti arus globalisasi. Why? Kenapa? Tapi di sini juga ada sanggahan. Namun, jika kenaikan pajak ini langsung 5%, pastinya akan menimbulkan permasalahan di mana? Di sektor publik. Khususnya pada siapa? Masyarakat. Saya sebagai masyarakat pun tidak setuju. Slide berikutnya itu yaitu tahap pilihan. Nah, pemerintah ini kan sudah menetapkan nih pada tanggal 1 April 2022 yang lalu, tahun lalu, itu angka PPN itu naik 1% kan, 11%, sampai sekarang pun kan 11%. Nah, isunya itu kan akan dinaikkan, itu ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, itu nanti yang akan naik sebesar 1% kembali, yaitu 12%. Alternatif ini dianggap paling baik karena dapat mengoptimalkan APBN, angka pendapatan belanja negara. Nah, jadi isu-isu yang tadi yang bahwa tetap 11%, terus naik 15%. Lah, itu masih pendapat, intinya pendapat dari pemerintah. Ini tahap pilihannya itu ditetapkan, itu sudah beredar, sudah ada beritanya bahwa 1 Januari 2025 itu akan naik sebesar 12%. Lah, adanya kenaikan cuma 1% ini dari pemerintah itu mengatakan bahwa sudah gak apa-apa, bahwa cuma naik 1% itu gak mungkin ada pro dan kontra dengan masyarakat, toh cuma 1%, kemungkinan bahwa meskipun orang-orang itu akan menyanggah, intinya akan menyanggah, gak banyak gitu loh, tidak menutup kemungkinan bahwa bakalan di demo tuh enggak, kan cuma 1% gitu lah. Dari pemerintah itu mengatakan bahwa kalau ya nggak apa-apa 1% itu nggak apa-apa, itu mungkin pilihan yang tepat kalau naiknya cuma 1% di angka 12% gitu. Slide berikutnya, ini objek pajak yang akan dikenakan PPN 12%. Pertama, beras premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan premium, seafood premium, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan VIP, terus tenaga listrik yang di rumahnya sebesar 3.500 sampai 6.600 watt ya, itu akan naik juga. Itu akan naik, yang di rumahnya tenaga listriknya sebesar ini, dayanya sebesar ini, itu akan naik 12% juga, ingat. Slide berikutnya lagi, ini berita terkait kesimpang siuran yang masih belum pasti juga dari pemerintah. Tadi kan sudah ada pilihan naik 12% itu. Ini masih ada berita kembali pada tanggal 9 Desember 2024 yang dibawakan oleh Bapak Prabowo Subianto Presiden kita, dan juga tanggal 16 Desember 2024 yang dibawakan oleh Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian. Lihat. Ini, intinya begitu ya. Beliau ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini mengatakan enggak, PPN naik sebesar 12% ini hanya khusus untuk barang-barang mewah saja, kayak gitu lah. Sedangkan dari Bapak Menteri ini mengatakan bahwa kecuali sembako, pemerintah ini resmi naikkan PPN 12% kecuali sembako. Nah, dari keduanya ini, menurutnya kalian ini masih simpang siur apa tidak? Apakah sudah jelas atau tidak? Menurutnya saya ini masih belum jelas ya. Slide berikutnya, saya sudah menuliskan inti masalahnya dari pernyataan berita yang tadi, yang barusan itu. Masalahnya itu ada di mana? Ada kesan perubahan, tidak konsisten, intinya berubah-ubah. Ini dari pemerintah.
Padahal dari tanggal 9 Desember, presidennya sendiri nih yang mengatakan bahwa naiknya PPN 12% itu kecuali barang mewah. Sedangkan tanggal 16 Desember itu ada fatwa kembali kecuali sembako. Kayak tanda tanya, apa yang dimaksud dari kenaikan PPN barangnya itu yang mana? Masih belum jelas ya. Isu. Slide berikutnya. Ini kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila PPN ini naik sebesar 12%. Nah, di sini dampak yang saya temukan ketika PPN itu naik sebesar 12% itu, saya menemukan cuma satu. Apa? Yaitu menambah pengeluaran kelompok yang menengah ke bawah, kalangan-kalangan orang miskin, itu akan menambah pengeluaran sebesar Rp101.880 per bulan. Nah, orang-orang miskin dan orang-orang menengah ke bawah itu akan mengeluarkan duit sebesar Rp101.880 per bulannya. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Ini hanya dugaan ya, dugaan dampak yang akan terjadi ketika PPN ini naik sebesar 12% bagi orang-orang menengah ke bawah dan orang miskin. Berikutnya yaitu tahap kesimpulan, sudah terakhir ini. Faktor yang mempengaruhi kenaikan PPN 12% itu kan ada 4. Kesimpulannya itu faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial. Semuanya itu kan dipengaruhi karena perkembangan tarif ekonomi global dan faktor ekonomi yang lain itu berkaitan dengan antara hutang negara, pendapatan negara, biar sinkron gitu intinya. Ada yang keluar juga ada yang masuk kayak gitu. Terus kenapa pemerintah ini memilih menjadi 12%? Karena pemerintah itu merasa bahwa 12% itu mungkin adalah pilihan yang terbaik gitu. Daripada 15% yang naik ngelonjak disamaratakan dengan negara-negara yang lain secara global, kan nggak masuk akal untuk pendapatannya kita yang masih minim ya. Karena nilai rupiah keuangan kita itu tidak bisa disamaratakan dengan negara lain. Kalau kita memilih 11%, juga tidak menutup kemungkinan bahwa hutang-hutang kita ini akan cepat terbayar. Itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Selain itu, pajak akan terus naik. Kalau 12% ini ya, selain itu pajak akan terus naik secara bertahap pada tahun ke tahun gitu, sebagai langkah adaptasi kita terhadap tarif pajak secara global. Ya, siapa tahu nanti ya pendapatan kita akan semakin meningkat, hutang kita akan terbayarkan gitu. Amin. Semoga hutang-hutang kita cepat hilang, cepat selesai, cepat tidak ada hutang Indonesia ini. Amin. Sudah selesai. Apabila kalian mau bertanya ya, silakan bertanya, tidak apa-apa. Cukup satu orang yang nonton satu, gak apa-apa. Silahkan di komen apabila ada pertanyaan ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.